فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Pada suatu sore di kota Madinah, langit tampak keemasan karena sinar matahari yang mulai condong ke barat. Udara gurun yang panas mulai berkurang dan angin lembut berembus di antara pepohonan kurma yang berjajar di sekitar masjid. Di halaman yang teduh itu, Rasulullah duduk dikelilingi para sahabatnya yang mulia. Mereka duduk dengan rapi, wajah-wajah mereka tampak bersinar oleh cahaya iman, dan hati mereka penuh rasa hormat kepada manusia paling mulia yang pernah berjalan di muka bumi. Di tengah keheningan itu, seorang sahabat bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, "Wahai Rasulullah, kami telah membaca dalam kitab Allah tentang kaum yang disebut Ya'juj dan Ma'juj. Siapakah mereka sebenarnya? Dari manakah asal mereka? Dan seperti apakah keadaan mereka?" Rasulullah menatap sahabat itu dengan pandangan penuh kasih sayang. Beliau terdiam sejenak, menundukkan wajahnya, seolah sedang menunggu wahyu ilham dari Allah untuk menjawab pertanyaan itu dengan penuh hikmah. Setelah beberapa saat, beliau mengangkat kepalanya, menatap seluruh sahabat yang hadir dengan tatapan lembut, lalu bersabda dengan suara yang tenang namun penuh wibawa, "Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah dua bangsa besar dari keturunan manusia. Mereka bukan jin dan bukan malaikat, melainkan keturunan dari anak-anak Nabi Adam, sebagaimana kalian semua. Akan tetapi, mereka adalah kaum yang hidup terpisah jauh dari peradaban manusia lainnya, di suatu tempat yang tidak dapat dijangkau oleh manusia biasa." Para sahabat mendengarkan dengan seksama. Tidak ada satupun suara yang keluar selain desiran angin lembut yang menyentuh daun-daun kurma. Rasulullah melanjutkan, kisah mereka telah disebut dalam kitab Allah ketika Allah menceritakan perjalanan seorang hamba yang saleh dan berkuasa, yaitu Zulkarnain. Allah memberikan kepadanya kekuatan dan kemampuan untuk menjelajahi bagian bumi dari timur hingga barat, serta menegakkan keadilan dimanapun ia pergi. Dalam salah satu perjalanannya, Zulkarnain sampai di antara dua gunung besar, dan di sana ia bertemu dengan suatu kaum yang hampir tidak mengerti bahasa manusia pada umumnya. Mereka berkata kepadanya bahwa di balik gunung itu ada dua bangsa yang selalu membuat kerusakan di muka bumi. Mereka disebut Ya'juj dan Ma'juj. Mereka merusak tanaman, menyerang manusia, dan menghancurkan segala sesuatu yang mereka temui. Rasulullah berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang penuh makna. Kaum itu memohon kepada Zulkarnain agar ia membuat dinding pelindung antara mereka dan bangsa perusak tersebut. Mereka bahkan menawarkan upah, tetapi Zulkarnain menolak upah itu dan berkata bahwa kekuasaan yang ia miliki adalah karunia dari Allah, bukan untuk memperoleh keuntungan duniawi. Maka ia memerintahkan agar dikumpulkan potongan-potongan besi yang besar, kemudian disusun di antara dua gunung itu hingga tertutup rapat. Setelah itu, ia memerintahkan agar api dinyalakan di atas tumpukan besi itu hingga membara merah, lalu dituangkan cairan tembaga panas di atasnya. Dengan demikian, terbentuklah dinding yang sangat kuat dan licin, yang tidak dapat dipanjat maupun dilubangi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Para sahabat membayangkan pemandangan itu dengan takjub. Mereka membayangkan bagaimana api besar menyala di antara dua gunung, bagaimana besi
dan tembaga berpadu menjadi tembok raksasa yang memisahkan dunia manusia dari bangsa perusak itu. Rasulullah kemudian melanjutkan, sejak hari itu Ya'juj dan Ma'juj terkurung di balik dinding itu. Setiap hari mereka berusaha melubangi dinding tersebut. Mereka bekerja siang dan malam dengan penuh semangat, tetapi setiap kali mereka hampir berhasil menembusnya, malam datang dan mereka berhenti untuk beristirahat. Ketika pagi tiba, mereka mendapati dinding itu kembali seperti semula karena mereka lupa mengucapkan insya Allah. Maka usaha mereka menjadi sia-sia. Suasana di majelis itu terasa sangat hening. Setiap kata dari Rasulullah masuk ke dalam hati para sahabat seperti tetes embun yang jatuh di atas tanah yang kering. Beliau melanjutkan, akan tetapi akan datang suatu masa ketika Allah menghendaki dinding itu runtuh. Pada masa itu, pemimpin mereka akan berkata, besok kita akan melanjutkannya, insya Allah. Dan karena mereka menyebut nama Allah, maka ketika mereka kembali keesokan harinya, dinding itu akan tetap sebagaimana mereka tinggalkan. Maka mereka pun berhasil melubanginya dan keluar ke dunia. Rasulullah menggerakkan tangannya ke depan, seolah memperlihatkan betapa besar dan dahsyat keluarnya mereka. Ketika mereka keluar, mereka akan menyebar ke seluruh penjuru bumi, bagaikan gelombang air yang menutupi daratan. Jumlah mereka sangat banyak, hingga setiap lembah, bukit, dan sungai akan dipenuhi oleh langkah kaki mereka. Mereka akan minum dari sungai-sungai besar hingga kering, dan siapapun yang datang setelah mereka akan berkata, sungguh dahulu di sini ada air. Mereka akan membuat kerusakan di muka bumi, menghancurkan tanaman, menjarah harta, dan membunuh siapa saja yang mereka temui tanpa rasa kasihan. Para sahabat menundukkan kepala, membayangkan kedahsyatan itu. Wajah mereka menunjukkan rasa takut, tetapi juga keinginan kuat untuk memahami makna di balik kisah tersebut. Rasulullah menatap mereka dengan lembut, lalu melanjutkan, ketika keadaan manusia sudah sangat genting, Allah akan mengutus Isa bin Maryam untuk turun ke bumi. Ia akan memimpin orang-orang beriman dan membawa mereka berlindung ke gunung-gunung yang tinggi. Ya'juj dan Ma'juj akan terus berkeliaran, menghancurkan segala sesuatu di bawah kaki mereka, hingga mereka berkata dengan sombong, kami telah menguasai seluruh penghuni bumi, sekarang kami akan menaklukkan langit. Maka mereka akan melemparkan panah ke langit, dan Allah akan menjadikan panah-panah itu kembali dengan warna merah seakan berlumuran darah, sebagai ujian bagi mereka agar semakin besar kesombongannya. Rasulullah berhenti sejenak, menundukkan kepala, lalu berkata dengan suara pelan, tetapi jelas, ketika mereka telah mencapai puncak kezaliman dan kesombongan, Allah akan menurunkan penyakit di leher mereka yang membuat mereka mati serempak dalam satu malam, seperti satu jiwa yang diambil dari banyak tubuh. Setelah itu, bumi akan dipenuhi oleh jasad-jasad mereka yang membusuk dan menimbulkan bau busuk yang luar biasa. Maka Allah akan mengutus burung-burung besar yang akan memakan dan membawa jasad mereka, melemparkannya ke tempat yang dikehendakinya. Kemudian Allah akan menurunkan hujan yang lebat, membasuh bumi hingga bersih dan kembali subur seperti semula. Para sahabat menangis mendengar kisah itu. Mereka merasa ngeri membayangkan kedahsyatan peristiwa akhir zaman. Namun, di dalam hati mereka juga timbul rasa kagum yang mendalam terhadap keagungan Allah. Rasulullah kemudian menatap mereka dengan penuh kasih dan berkata, wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah bahwa keluarnya Ya'juj dan Ma'juj adalah salah satu tanda besar datangnya hari kiamat. Ketika mereka muncul, maka waktu dunia telah mendekati akhirnya. Akan tetapi, orang-orang yang beriman tidak perlu takut, sebab Allah akan menjaga mereka dari kebinasaan sebagaimana Allah menjaga Nuh dari banjir besar
dan menjaga Ibrahim dari api yang menyala. Beliau kemudian melanjutkan dengan suara yang lembut namun tegas, "Ketahuilah, sesungguhnya Allah menjadikan kisah Ya'juj dan Ma'juj bukan semata untuk menakut-nakuti manusia, tetapi sebagai peringatan dan pelajaran agar manusia tidak menjadi seperti mereka. Karena siapapun yang hidup dengan kesombongan, yang menolak kebenaran, yang gemar membuat kerusakan dan melupakan Allah, maka di dalam dirinya telah terdapat sifat-sifat Ya'juj dan Ma'juj." Para sahabat saling berpandangan. Mereka memahami bahwa kisah ini bukan hanya tentang masa depan, tetapi juga tentang keadaan manusia di setiap zaman. Sebab setiap masa memiliki bentuk Ya'juj dan Ma'juj yang berbeda. Ada dalam bentuk bangsa, kekuasaan, dan juga dalam diri manusia yang menolak kebenaran dan menebar kerusakan. Rasulullah kemudian menjelaskan lebih jauh tentang sifat fisik dan perilaku mereka. Mereka adalah bangsa yang kuat dan keras. Wajah mereka lebar, mata mereka kecil, dan rambut mereka tebal serta kusut. Mereka bekerja dengan kekuatan yang luar biasa, namun tidak memiliki kasih sayang di dalam hati mereka. Mereka tidak mengenal belas kasihan, tidak mengenal hukum, dan tidak membedakan antara yang halal dan yang haram. Mereka hanya mengenal satu hal, yaitu kekuasaan dan perusakan beliau, lalu menundukkan pandangan sejenak dan melanjutkan, "Namun ingatlah, kekuatan mereka tidak akan berguna sedikit pun di hadapan kekuasaan Allah. Sebagaimana Allah telah mengurung mereka di balik dinding selama berabad-abad, Allah pula yang akan memusnahkan mereka ketika waktu yang ditentukan telah tiba. Maka janganlah kalian terperdaya oleh kekuatan manusia, karena sebesar apapun kekuasaan di bumi, semua akan tunduk di bawah kehendak Allah." Setelah Rasulullah selesai berbicara, suasana majelis itu masih tetap hening. Para sahabat menunduk, merenungkan setiap kalimat yang mereka dengar. Mereka menyadari bahwa di balik kisah yang luar biasa itu terdapat pesan yang amat dalam, bahwa dunia hanyalah sementara dan setiap manusia akan menghadapi akhir yang pasti, bahwa kesombongan dan kezaliman hanya akan membawa kehancuran sebagaimana yang akan terjadi pada Ya'juj dan Ma'juj. Malam pun turun perlahan di atas Madinah. Cahaya bulan menerangi halaman masjid dan para sahabat masih duduk di tempat mereka, saling berbisik lirih tentang keagungan Allah dan kebenaran yang mereka dengar dari Rasul-Nya. Beberapa di antara mereka meneteskan air mata, merasa betapa kecilnya diri di hadapan takdir Allah. Kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj itu kemudian menjadi salah satu pelajaran besar dalam kehidupan para sahabat. Mereka menyampaikan kisah itu kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka menyampaikannya kepada generasi berikutnya, hingga akhirnya sampai kepada umat manusia di masa kini. Setiap kali kisah itu dibacakan, setiap kali nama mereka disebut, manusia diingatkan untuk kembali kepada Allah, karena tidak ada yang mampu menyelamatkan diri dari kehendaknya selain dengan iman dan ketaatan. Demikianlah Rasulullah menceritakan tentang siapa sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj, bukan hanya sebagai kisah sejarah atau nubuat masa depan, tetapi sebagai cermin bagi hati manusia agar senantiasa waspada dari sifat-sifat buruk yang dapat menjerumuskan kepada kehancuran. Setelah malam itu berlalu dan kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj tersebar di kalangan para sahabat, banyak di antara mereka yang merenungkan dalam diam. Mereka tidak hanya memikirkan bagaimana bentuk atau kekuatan kaum itu, tetapi juga memikirkan hikmah yang terkandung di balik kisah besar yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Beberapa sahabat yang dikenal sebagai orang-orang yang gemar merenung dan berpikir dalam-dalam duduk di bawah langit malam Madinah yang bertabur bintang. Mereka saling berbincang tentang makna keimanan, tentang kekuasaan Allah yang tidak terbatas, dan tentang bagaimana manusia
seharusnya hidup di muka bumi dengan penuh ketaatan dan ketundukan kepada Sang Pencipta. Keesokan paginya, Rasulullah kembali berkumpul bersama para sahabat di masjid. Suasana pagi terasa tenang dan penuh cahaya. Para sahabat datang dengan hati yang bersih dan keinginan untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang kisah yang telah mereka dengar semalam. Rasulullah duduk di tempat biasa dan para sahabat membentuk lingkaran di sekeliling beliau dengan penuh rasa hormat. Salah seorang sahabat dengan lembut berkata, "Wahai Rasulullah, kami telah mendengar tentang Ya'juj dan Ma'juj dan tentang dinding yang mengurung mereka. Apakah dinding itu masih ada hingga hari ini?" Rasulullah menatap sahabat itu dengan pandangan yang lembut. Beliau kemudian berkata, "Dinding itu tetap ada hingga saat ini, wahai sahabatku. Ia berdiri di tempat yang jauh, di wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh manusia biasa. Allah telah menjadikan tempat itu tersembunyi dari pandangan mata manusia. Tidak ada yang dapat sampai kepadanya, kecuali jika Allah mengizinkan." Beliau kemudian menambahkan, "Setiap hari mereka berusaha melubangi dinding itu, dan setiap kali mereka hampir berhasil, Allah menjadikan usaha mereka sia-sia. Mereka akan terus melakukan itu hingga tiba waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Saat itu, dunia akan mendekati akhir zamannya, dan tanda-tanda besar akan mulai tampak satu demi satu." Para sahabat mengangguk pelan. Mereka memahami bahwa dunia ini tidak kekal dan bahwa setiap kejadian besar adalah bagian dari rencana Allah yang penuh hikmah. Rasulullah melanjutkan, "Ketika dinding itu runtuh dan mereka keluar, bumi akan menjadi sempit karena banyaknya jumlah mereka. Mereka akan berjalan cepat seperti gelombang yang tidak dapat dibendung. Mereka akan menuruni lembah-lembah, menyeberangi sungai, dan menaiki gunung-gunung. Tidak ada tempat yang tidak mereka datangi. Mereka akan menelan seluruh sumber kehidupan. Sungai-sungai besar akan kering karena mereka minum darinya. Tumbuhan akan habis karena mereka memakannya. Mereka akan meninggalkan kehancuran dimanapun mereka melangkah." Rasulullah kemudian mengangkat tangannya dan berkata dengan nada suara yang lebih dalam, "Ketahuilah, wahai sahabat-sahabatku, bahwa di masa itu orang-orang beriman akan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Mereka akan memohon perlindungan, mereka akan berzikir siang dan malam, dan mereka akan menahan diri dari ketakutan karena tahu bahwa pertolongan Allah pasti datang." Rasulullah kemudian melanjutkan kisah itu dengan penuh ketenangan, seolah-olah beliau sedang menyaksikan sendiri peristiwa tersebut. Ketika Ya'juj dan Ma'juj telah memenuhi bumi dan merasa tidak ada yang mampu menandingi mereka, mereka akan berkata dengan sombong, "Kita telah menguasai seluruh bumi, kini kita akan menaklukkan langit." Maka mereka akan melemparkan panah-panah mereka ke langit, dan Allah akan mengembalikannya dengan warna merah, seakan berlumuran darah. Mereka akan mengira bahwa mereka telah menguasai langit. Namun, sesungguhnya itu hanyalah bentuk kehinaan bagi mereka, sebab Allah membiarkan mereka tenggelam dalam kesombongan mereka sendiri sebelum kehancuran datang menimpa. Rasulullah kemudian menunduk, suaranya menjadi lembut dan penuh belas kasih. Maka Allah akan mengirimkan bala penyakit yang mematikan ke dalam tubuh mereka, tepat di leher mereka. Dalam waktu yang sangat singkat, seluruh bangsa itu akan mati secara bersamaan, seolah-olah ruh mereka diambil dalam satu hembusan. Tidak ada satupun dari mereka yang tersisa. Setelah itu, bumi akan menjadi sunyi. Orang-orang beriman yang bersembunyi di gunung-gunung akan melihat dari jauh bahwa bumi telah ditutupi oleh jasad mereka yang membusuk. Rasulullah melanjutkan, orang-orang beriman akan berdoa kepada Allah agar bumi dibersihkan, dan Allah akan mengirimkan burung-burung besar yang paruhnya seperti tembaga dan sayapnya seperti awan. Burung-burung itu akan datang berkelompok,
mengangkat tubuh-tubuh Ya'juj dan Ma'juj, lalu melemparkannya ke tempat yang telah ditentukan oleh Allah. Setelah itu, hujan lebat akan turun selama berhari-hari, membasuh bumi hingga bersih dan menjadikannya kembali hijau serta subur. Beliau berhenti sejenak, lalu berkata dengan nada yang sangat lembut, "Setelah itu, dunia akan kembali dipenuhi kedamaian. Tidak akan ada peperangan, tidak akan ada kezaliman. Hewan-hewan akan hidup damai, manusia akan saling mencintai, dan bumi akan mengeluarkan segala keberkahannya." Itulah masa yang penuh rahmat yang diberikan Allah kepada manusia setelah penderitaan yang panjang. Para sahabat tertegun. Mereka merasakan getaran iman yang begitu kuat dalam hati mereka. Mereka memahami bahwa kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu dan bahwa setiap peristiwa besar di dunia ini memiliki tujuan yang dalam. Rasulullah kemudian menatap mereka satu persatu dan berkata, "Wahai sahabat-sahabatku, janganlah kalian bertanya kapan peristiwa itu akan terjadi, karena tidak ada seorang pun yang mengetahui waktu keluarnya mereka kecuali Allah. Tugas kalian bukanlah menghitung hari atau menebak tanda, tetapi memperkuat iman dan memperbanyak amal, karena hari itu akan datang tanpa disangka-sangka." Beliau kemudian menambahkan, "Sesungguhnya yang paling berbahaya bukanlah Ya'juj dan Ma'juj yang keluar dari balik dinding, melainkan sifat-sifat mereka yang bisa tumbuh di dalam diri manusia." Ketika manusia mulai mencintai dunia secara berlebihan, ketika mereka lupa kepada Allah, ketika mereka menolak kebenaran dan lebih memilih hawa nafsu, maka di dalam diri mereka telah hidup semangat Ya'juj dan Ma'juj. Mereka mungkin tidak merusak dengan pedang dan api, tetapi mereka merusak dengan keserakahan, dengan kebohongan, dan dengan kezaliman. Rasulullah menatap jauh ke cakrawala, lalu berkata, "Itulah sebabnya aku diutus kepada kalian, agar kalian menjadi umat yang beriman, agar kalian mengenal batas antara kebenaran dan kebatilan, agar kalian tidak menjadi bagian dari mereka yang membawa kerusakan di bumi. Sebab setiap zaman memiliki bentuk Ya'juj dan Ma'jujnya sendiri." Kata-kata beliau menggema di hati para sahabat. Mereka sadar bahwa peringatan ini bukan hanya untuk masa depan yang jauh, tetapi juga untuk kehidupan mereka sehari-hari. Sejak saat itu, setiap kali mereka membaca ayat tentang Ya'juj dan Ma'juj, mereka tidak hanya membayangkan bangsa yang keluar di akhir zaman, tetapi juga melihatnya sebagai peringatan bagi diri sendiri agar tidak terperosok ke dalam sifat-sifat buruk yang mengundang murka Allah. Beberapa tahun kemudian, setelah Rasulullah wafat, para sahabat sering mengingat kembali kisah itu. Mereka mengisahkannya kepada umat Islam yang datang sesudah mereka. Dari generasi ke generasi, kisah itu terus hidup, menjadi bagian dari ajaran iman yang mengingatkan manusia bahwa dunia ini memiliki akhir dan bahwa setiap kezaliman pasti akan berakhir dengan kehancuran. Kisah ini mengajarkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj bukan hanya lambang kehancuran fisik di akhir zaman, tetapi juga simbol dari rusaknya moral manusia ketika mereka jauh dari agama. Di masa kini, manusia mungkin tidak lagi melihat dinding besi Zulkarnain secara nyata, tetapi banyak dinding lain yang menjadi batas antara kebenaran dan kebatilan. Ketika manusia melanggar batas itu, maka mereka sesungguhnya sedang menembus dinding yang sama, seperti yang pernah dirobohkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Maka dari itu, siapapun yang ingin selamat dari fitnah akhir zaman harus memperkuat iman, menjaga hati, memperbanyak amal saleh, dan menjauhkan diri dari kesombongan. Karena sesungguhnya keselamatan sejati tidak datang dari kekuatan fisik atau kedudukan, tetapi dari ketundukan kepada Allah yang Maha Perkasa. Demikianlah kisah panjang dan penuh makna tentang Rasulullah yang menceritakan kepada para sahabatnya mengenai siapa sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj, sebagaimana tersampaikan dari lisan yang penuh hikmah dan kasih sayang. Kisah ini bukan hanya cerita tentang masa depan yang menakutkan,
melainkan pelajaran abadi bagi manusia agar selalu rendah hati, menjaga diri, dan menegakkan kebenaran di setiap waktu. Hari-hari berlalu setelah Rasulullah menceritakan kisah besar itu. Namun, gema ucapannya tidak pernah lenyap dari hati para sahabat. Setiap kali mereka menatap ke cakrawala yang luas atau melihat bintang-bintang yang bersinar di langit malam Madinah, mereka teringat akan sabda beliau tentang kebesaran Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan ukuran dan kehendak yang sempurna. Kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj bukan hanya menggetarkan hati mereka, tetapi juga menumbuhkan rasa takut yang disertai harapan, rasa gentar yang dibingkai dengan iman. Suatu ketika, di antara para sahabat, ada yang berkata, "Wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya yang membuat kita tertegun bukan hanya kekuatan Ya'juj dan Ma'juj, tetapi betapa lemahnya manusia jika tidak berpegang kepada Allah. Karena mereka, walau kuat dan banyak jumlahnya, akhirnya akan binasa hanya karena satu penyakit kecil yang dikirimkan oleh Allah." Ucapan itu membuat yang lain mengangguk. Mereka memahami bahwa tidak ada kekuatan yang dapat menandingi kuasa Allah dan bahwa seluruh makhluk, sekuat apapun, tetap berada dalam genggamannya. Rasulullah telah menanamkan pemahaman itu di hati mereka dengan sangat mendalam. Pada suatu sore yang lain, Rasulullah kembali duduk bersama para sahabat di bawah langit Madinah yang mulai memerah. Wajah beliau tampak teduh, penuh kedamaian. Beliau memandang para sahabat dengan penuh kasih, lalu berkata, "Wahai sahabat-sahabatku, kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj bukan hanya tentang bangsa yang akan keluar di akhir zaman. Ia juga merupakan cermin bagi kehidupan manusia sepanjang masa. Setiap kali manusia kehilangan rasa takut kepada Allah, setiap kali mereka menolak kebenaran, setiap kali mereka menyebarkan kerusakan di bumi, maka mereka telah menampakkan sifat-sifat Ya'juj dan Ma'juj dalam diri mereka." Beliau kemudian melanjutkan dengan nada yang lembut, "Kalian akan melihat dalam sejarah bahwa akan muncul manusia-manusia yang rakus terhadap dunia, yang tidak mengenal batas antara hak dan batil. Mereka akan merampas kekayaan tanpa memedulikan penderitaan orang lain. Mereka akan menindas kaum lemah dan berbangga dengan kekuasaan mereka. Itulah gambaran sifat Ya'juj dan Ma'juj yang tumbuh di tengah manusia. Dan bila sifat itu telah merajalela, maka dunia akan dipenuhi dengan kehancuran." Para sahabat terdiam. Mereka merenungkan ucapan itu dengan hati yang dalam. Rasulullah kemudian menundukkan kepala, seakan melihat jauh ke masa depan, lalu berkata, "Akan datang masa ketika manusia menjadi sangat banyak, tetapi keimanan menjadi sangat sedikit. Mereka berbicara tentang keadilan, tetapi berbuat zalim. Mereka memuji kebaikan, tetapi hatinya dipenuhi kebencian. Mereka menyebut nama Allah di bibirnya, tetapi hatinya jauh dari ketaatan. Itulah masa di mana dunia akan mendekati kehancurannya." Beliau berhenti sejenak, menatap para sahabat satu persatu, dan melanjutkan, "Ketika itu terjadi, ketahuilah bahwa kalian sedang hidup di masa di mana dinding-dinding moral mulai runtuh, sebagaimana dinding Zulkarnain yang kelak akan terbuka. Namun, orang-orang beriman tidak akan kehilangan harapan, sebab Allah akan menjaga mereka, sebagaimana Ia menjaga para nabi dan hamba-hambanya yang saleh di masa lalu." Ucapan itu menggetarkan hati mereka. Di mata Rasulullah terpancar keyakinan yang kokoh, keyakinan bahwa kebenaran akan selalu menang pada akhirnya, walau dunia terlihat gelap. Setelah majelis itu berakhir, para sahabat menyebar ke rumah mereka masing-masing. Namun, di hati mereka, kisah itu terus bergema. Beberapa di antara mereka menceritakannya kepada anak-anak mereka dengan air mata yang menetes, sebab mereka ingin generasi sesudah mereka tidak hanya mengetahui kisah Ya'juj dan Ma'juj sebagai legenda, tetapi sebagai pelajaran tentang betapa pentingnya menjaga iman dan moral
dalam kehidupan. Bertahun-tahun kemudian, setelah Rasulullah wafat dan para sahabat mulai meninggalkan dunia satu persatu, kisah itu tetap hidup di tengah umat Islam. Para tabi'in, yaitu murid-murid dari para sahabat, meneruskan kisah itu dengan penuh kehati-hatian. Mereka tidak berani menambah atau mengurangi satu pun makna dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Di antara mereka, ada yang berjalan jauh ke negeri-negeri lain untuk mencari jak tentang dinding Zulkarnain, ingin melihat sendiri tanda-tanda kebesaran Allah yang disebutkan oleh Rasulullah. Namun, tak seorang pun yang benar-benar menemukannya, karena Allah telah menyembunyikan letak dinding itu sebagaimana Ia menyembunyikan banyak rahasia alam. Sebagian ulama berkata bahwa dinding itu terletak di antara dua gunung di daerah yang jauh di utara, sementara yang lain berkata bahwa ia berada di balik pegunungan yang tertutup salju. Tetapi sesungguhnya yang paling penting bukanlah di mana letaknya, melainkan apa makna yang terkandung di dalamnya. Para ulama besar di kemudian hari pun menjelaskan bahwa kisah Ya'juj dan Ma'juj adalah gambaran tentang kebenaran yang akan selalu berhadapan dengan kebatilan, tentang manusia yang diberi pilihan antara menjadi pembawa kedamaian atau penyebar kerusakan. Dan sesungguhnya, selama manusia masih memiliki iman di dalam hatinya, maka dinding yang memisahkan mereka dari kehancuran masih tetap berdiri. Tetapi, bila iman itu hancur, maka dinding itu akan runtuh dan fitnah akan menyebar seperti banjir besar yang menenggelamkan segala sesuatu.